Hanya pembicara yang siap yang pantas merasa percaya diri. Pernahkah kamu merasa ide-ide brilian terkunci di dalam kepala saat harus berbicara di depan umum? Sementara itu, ada orang lain yang dengan mudah memimpin rapat dan menginspirasi banyak orang. Apa rahasia mereka? Ternyata, kuncinya bukan pada bakat, melainkan pada metode praktis yang telah mengubah jutaan orang dari pemalu menjadi pembicara yang dipercaya. Banyak yang mengaku hidupnya berubah setelah mempraktikkan prinsip-prinsip dalam buku The Quick and Easy Way to Effective Speaking, karya Dale Carnegie. Mereka yang dulu gemetar di depan umum kini bisa berbicara dengan tenang. Kenapa? Karena kemampuan berbicara efektif sering lebih menentukan keberhasilan daripada sekadar punya pengetahuan. Dan menariknya, cara melatihnya ternyata tidak serumit yang kita bayangkan. 1. Kuasai pikiran, bukan panggung. Dale Carnegie menekankan bahwa ketakutan berbicara di depan orang bukan karena kita tidak mampu, tapi karena pikiran kita sibuk membayangkan kegagalan. Saat berdiri di depan audiens, banyak orang fokus pada bagaimana kalau aku salah, daripada bagaimana caranya mereka mengerti pesanku. Padahal, kunci pertama untuk bicara efektif adalah mengubah fokus dari rasa takut ke tujuan. Alih-alih menghafal kata demi kata, lebih baik kuasai inti yang ingin disampaikan, lalu bicarakan seperti kamu sedang ngobrol. Pikiran yang jernih akan membuat tubuh lebih rileks, dan audiens akan merasakan ketenangan itu. Dalam pelatihannya, Carnegie sering memberi tugas pada peserta yang paling gugup. Berdiri dan berbicara hanya selama 30 detik tentang topik yang mereka kuasai, tanpa naskah. Menurut survei internalnya, lebih dari 80% peserta yang mencoba teknik ini mengaku rasa takutnya berkurang. Alasannya sederhana, ketika mereka fokus pada pesan dan bukan pada ketakutan, tubuh mulai menyesuaikan. 2. Hubungkan pengalaman pribadi. Salah satu kesalahan umum saat berbicara adalah mencoba terdengar pintar dengan mengulang teori atau data tanpa keterlibatan emosional. Dale Carnegie menegaskan, audiens lebih mudah terhubung jika pembicara menyampaikan sesuatu yang dialaminya sendiri. Pengalaman pribadi memberi warna, keaslian, dan kehangatan yang tak bisa digantikan oleh hafalan. Dalam pelatihannya, Carnegie sering meminta peserta memilih satu momen hidup yang berkesan, baik lucu, menegangkan, atau menyentuh, dan menceritakannya seolah sedang berbicara ke teman dekat. Berdasarkan catatan kelasnya, latihan ini membuat presentasi terasa lebih hidup dan audiens lebih fokus, bahkan ketika topiknya sederhana. Seorang peserta pernah bercerita tentang kegagalannya saat wawancara kerja, lalu menghubungkannya dengan pentingnya persiapan. Cerita itu tidak hanya membuat audiens tertawa, tapi juga memahami pesan yang dibawanya, tanpa harus dijejali slide penuh teori. 3. Mulai dengan kekuatan. Dale Carnegie percaya bahwa 30 detik pertama adalah penentu apakah audiens akan mendengarkan atau memikirkan hal lain. Itulah sebabnya, pembukaan harus dibuat kuat, bisa dengan pertanyaan tajam, fakta mengejutkan, atau cerita singkat yang langsung relevan dengan topik. Tujuannya sederhana, membangunkan rasa ingin tahu audiens sejak awal. Dalam salah satu kelasnya, Carnegie membandingkan dua pembukaan. Peserta pertama memulai dengan, "Hari ini saya akan membicarakan," dan audiens tampak pasif. Peserta kedua membuka dengan pertanyaan, "Tahukah Anda bahwa 70% orang kehilangan peluang karir karena takut berbicara di depan umum?" Hasilnya, semua kepala langsung terangkat, dan mata tertuju ke pembicara. Berdasarkan evaluasi kelas, pembukaan yang menarik membuat audiens 3 kali lebih fokus di menit-menit berikutnya. 4. Gunakan struktur sederhana. Banyak pembicara kehilangan perhatian audiens karena terlalu bertele-tele atau memuat terlalu banyak informasi sekaligus. Dale Carnegie menekankan pentingnya menyusun pembicaraan dengan struktur sederhana, pembukaan yang menarik, isi yang jelas, dan penutup yang menguatkan. Prinsip ini membuat audiens lebih mudah mengikuti alur dan mengingat pesan yang disampaikan. Dalam salah satu sesi pelatihannya, Carnegie membuktikan hal ini dengan eksperimen kecil. 2 peserta diminta membicarakan topik yang sama, manfaat olahraga. Peserta pertama berbicara spontan tanpa rencana. Hasilnya, audiens kehilangan fokus di tengah jalan. Peserta kedua menggunakan struktur sederhana, pembukaan dengan cerita pribadi, 3 manfaat utama, lalu penutup dengan ajakan.
Survei singkat di akhir sesi menunjukkan 90% audiens lebih mengingat pesan dari peserta kedua. Buktinya jelas, struktur yang rapi membantu pesan menancap lebih lama di kepala orang. 5. Bahasa yang dekat. Banyak pembicara terpeleset karena ingin terdengar pintar, sehingga membanjiri audiens dengan istilah teknis atau kalimat yang terlalu rumit. Dale Carnegie menekankan, pembicaraan yang efektif adalah yang bisa dipahami semua orang di ruangan, tanpa harus membuka kamus. Bahasa yang sederhana bukan berarti dangkal. Justru menunjukkan bahwa pembicara memahami topiknya dengan baik sehingga bisa menjelaskannya secara mudah. Dalam pelatihannya, Carnegie pernah mengubah presentasi seorang insinyur yang awalnya penuh istilah teknis menjadi penjelasan dengan analogi sehari-hari. Hasilnya, audiens yang sebelumnya tampak bingung menjadi antusias dan mengajukan banyak pertanyaan. Survei setelah sesi menunjukkan bahwa 85% audiens merasa lebih mengerti topik yang dibahas. Pesannya jelas, jika ingin orang ingat apa yang kamu katakan, buatlah mereka mengerti dulu. 6. Akhiri dengan kesan yang kuat. Banyak pembicara kehilangan momen emas di akhir karena menutup dengan lemah, seperti, "Ya, itu saja dari saya." Dale Carnegie menekankan bahwa penutup harus memberi dorongan emosional atau ajakan yang melekat di ingatan audiens. Penutup yang kuat membuat pesan bertahan lama bahkan setelah orang meninggalkan ruangan. Dalam salah satu sesi pelatihannya, Carnegie meminta peserta menyampaikan presentasi singkat lalu mengulangnya dengan penutup yang lebih tegas. Seorang peserta yang awalnya menutup dengan, "Terima kasih," mengubahnya menjadi ajakan, "Mulailah berbicara hari ini, walau hanya di depan satu orang, karena keberanian dibangun satu langkah kecil." Survei audiens setelahnya menunjukkan, versi kedua membuat pesan 60% lebih banyak diingat. 7. Latihan yang berkembang. Tidak ada teknik yang bisa menghapus gugup seketika, tapi Dale Carnegie menemukan satu hal pasti. Latihan teratur membuat rasa takut semakin kecil. Semakin sering seseorang berbicara di depan orang lain, semakin cepat tubuh dan pikiran beradaptasi. Gugup tidak hilang sepenuhnya, tapi berubah menjadi energi positif yang justru membantu berbicara dengan semangat. Dalam pelatihannya, Carnegie memberi tugas mingguan pada peserta untuk berbicara di depan kelompok, mulai dari 1 menit, lalu meningkat menjadi 5 menit, hingga akhirnya mampu berbicara 10 menit tanpa naskah. Berdasarkan catatan kelasnya, peserta yang mengikuti latihan ini selama 6 minggu rata-rata melaporkan penurunan rasa gugup lebih dari setengahnya. Bahkan, banyak yang mengaku mulai menikmati saat diminta bicara di depan umum, sesuatu yang sebelumnya mereka takuti. Kesimpulan, kemampuan ini lebih dari sekadar pandai bicara, ia membuka pintu peluang, membangun kepercayaan diri, dan membuat ide kita punya kekuatan untuk mengubah orang lain. Seperti kata Carnegie, keberanian berbicara lahir bukan dari menunggu rasa takut hilang, tapi dari melangkah ke depan meski rasa itu masih ada. Dan setiap kali kita berani, satu lapisan rasa takut akan terkikis, meninggalkan ruang bagi suara kita untuk terdengar lebih jelas.